Pemirsa, kisruh pembagian bantuan sosial untuk warga terdampak pandemi corona belum juga usai. Di Kecamatan Muko Batin 7 Kabupaten Bungo Jambi, warga desa Bedaro berunjuk rasa di kantor desa, menuntut kepala desa membagikan bantuan sosial secara merata. Aksi massa di depan kantor desa Bedaro pecah setelah pembagian bantuan sosial oleh kepala desa dirasa warga tidak adil. Warga meminta kepala desa transparan dalam pembagian bantuan. Seorang perangkat desa terpaksa diamankan oleh polisi menghindari keributan di tengah aksi yang mulai memanas. Seorang nenek yang ikut aksi pun tidak mampu menahan tangisnya karena tidak mendapatkan bantuan sosial yang diharapkan. Hari pendapat, artinya penyampaian masyarakat di depan kantor Rio, ternyata dari berbagai tuntutan yang terdiri dari 9 tuntutan kami menganggap tidak diindahkan. Artinya memang begitulah keadaan kami yang di dusun ini, memang kayak agak miris gitu Bang. Agak miris gitu, melihat data ada 21 orang. Tadi belum kami tidak bisa menetapkan. Sudah coba kami tahu bahwasanya untuk menetapkan keputusan musyawarah yang sudah kami tetapkan, pasti itu sudah masih minta persetujuan dari BPKP. Kami sudah konsultasi. Ini kan sudah akhir. Gelombang pertama tidak jadi masalah, yang kedua tidak masalah, ini yang ketiga tidak ada masalah. Dan mungkin kami merubah tanpa musyawarah, tidak bisa. Kami bertangan di tempat tidak mungkin. Dalam aksi ini, warga menuntut kepala desa atau Datuk Rio Bedaro membagikan BLT dana desa secara merata. Warga merasa ikut terdampak pandemi COVID-19, bukan hanya 21 orang yang telah menerima bantuan. Dari Bungo Jambi, Budi Kutomo, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, polisi menangkap provokator aksi demo anarkistis penyaluran bantuan sosial tunai oleh warga desa Mompang Julu Mandailing Natal, Sumatera Utara. Pelaku ditangkap saat bersembunyi di sebuah gubuk di tengah persawahan. Magrifat alias MG Sabtu sore kemarin berhasil diringkus polisi saat bersembunyi di sebuah gubuk di tengah persawahan di desa Huta Bargot, Mandailing Natal, Sumatera Utara. MG ditangkap bersama-sama warga lainnya yang bernama Arifin yang juga diduga sebagai provokator demo anarkis penyaluran bantuan sosial tunai di Mompang Julu yang berujung pembakaran mobil Wakapolres Mandailing Natal pada awal pekan kemarin. Polisi telah menangkap 13 orang terkait aksi anarkis. Polisi masih memburu 4 provokator lainnya termasuk Awaludin yang telah ditetapkan sebagai DPO. Provokator itu salah seorang yang berhasil kita amankan adalah inisial MG. Jadi perannya menghasut dia waktu itu ya? Perannya adalah menghasut orang supaya melakukan penyerangan terhadap kepolisian. Oke Bang, dari pemeriksaan yang 11 Bang, ada nggak bertambah dari pengakuan mereka provokator yang telah ditetapkan polisi pula? Provokator yang bertambah dari hasil pemeriksaan pengembangan, baik itu keterangan saksi eksekutor maupun MG tersebut, ada berkembang lagi tersangka yang lain sebanyak 4 orang lagi. Tetapi tidak menutup kemungkinan provokator atau Dan pemirsa, unjuk rasa pembagian BLT Rp600.000 di Mandailing Natal, Sumatera Utara, Senin kemarin berujung anarkis. Massa membakar mobil dinas Wakapolres Mandailing Natal. Sebelumnya unjuk rasa terkait pembagian BLT sebesar Rp600.000 di Mandailing Natal, Sumatera Utara, Senin kemarin berujung anarkis. Pengunjuk rasa membakar 2 unit mobil termasuk mobil dinas Wakapolres Mandailing Natal. Polisi masih menyelidiki pelaku pembakaran kendaraan. Polda Sumatera Utara telah mengirim pasukan tambahan ke Polres Mandailing Natal untuk membantu pengamanan serta penyelidikan. Polisi juga memastikan kepala desa pengelola BLT telah mengundurkan diri. Polisi telah menangkap para pelaku yang diduga provokator dan eksekutor aksi anarkis.
Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Sosial Republik Indonesia sudah merealisasikan 65 triliun rupiah dana bantuan tunai sosial dari total anggaran 104 triliun rupiah. Kemensos akan memperpanjang pembagian bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 hingga bulan Desember mendatang. Pembagian bantuan sosial tunai atau BST akan diperpanjang hingga bulan Desember mendatang. Namun, jumlahnya tidak sebanyak pembagian bulan Maret hingga bulan Juni, sebesar Rp600.000 per kepala keluarga. 6 bulan ke depan, BST akan dibagikan hanya Rp300.000 per kepala keluarga. Ya, lanjutnya bansos tunai ini Juli sampai Desember menjadi 300.000, berkurang dibanding sebelumnya 600.000. Kenapa berkurang? Karena perbedaan dengan yang sebelumnya ini kan sekarang sudah fase new normal ya. Kegiatan ekonomi perlahan sudah mulai dibuka sehingga orang sudah mulai bisa beraktivitas ekonomi. Kemudian juga ada program-program pemulihan ekonomi dari pemerintah sudah mulai bergulir. Mensos Juliari Batubara saat memantau pembagian BST di Jawa Barat kemarin menyatakan, dari total Rp104 triliun anggaran bantuan sosial tunai, Kemensos sudah merealisasikan sebesar Rp65 triliun. Juliari juga tidak menampik penyaluran bansos kerap terkendala oleh masalah data. Juliari berdalih permasalahan data telah selesai dengan pemutahiran data. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. 261 pekerja migran gelombang 1 dan 2 yang telah tiba di Kecamatan Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara menjalani karantina mandiri di 2 tempat berbeda. Mereka tidak diperbolehkan bekerja sebelum masa karantina berakhir. Tenaga kerja asing gelombang pertama sebanyak 156 orang menjalani karantina di mes PLTU, sementara TKA gelombang kedua yang jumlahnya 105 orang menjalani karantina di mes yang berlokasi di dalam pabrik milik PT OSS. Mereka tidak diperkenankan beraktivitas di luar sebelum masa karantina berakhir. Juru bicara PT Vernew Dragon Nickel Industry, Maimun, menyatakan kondisi kesehatan seluruh tenaga kerja asing yang baru tiba ini akan terus dipantau Dinas Kesehatan Konawe. Sementara Wakil Bupati Konawe Gusli Topan Sabara menyatakan sudah menjalin kerjasama dengan pihak perusahaan merekrut tenaga kerja lokal yang rencananya akan dilaksanakan pada 6 Juli. Jadi mereka ini nanti di karantina dulu untuk sampai saat ini. Nanti setelah karantina selama 14 hari selesai, kita akan teskan lagi tes kesehatan mereka. Kalau sudah oke, nanti mereka bisa kembali bekerja. Pihak Virnew Dragon dan OSS tanggal 6 ini kita akan menandatangani MOU antara pihak pemerintah daerah dan pihak perusahaan. Ini untuk kebaikan dalam penataan penerimaan tenaga kerja lokal di Kabupaten Konawe. 500 TKA yang datang melalui 3 gelombang ini akan bekerja menyelesaikan 33 tungku pabrik milik PT VDI dan OSS yang belum rampung diselesaikan. Mereka adalah tenaga kerja ahli, kontraktor yang memiliki kemampuan membangun tungku untuk pabrik pemurnian nikel. Setiap satu tenaga kerja asing nantinya akan didampingi 7 hingga 8 orang tenaga kerja lokal sebagai pendamping. Dari Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Pemirsa, warga negara Suriah yang menggelar yoga massal di masa pandemi COVID-19 akhirnya dideportasi pihak imigrasi Denpasar, Bali. Sebelumnya pada 18 Juni lalu, WNA itu menyelenggarakan yoga massal dengan jumlah peserta lebih dari 60 orang tanpa menerapkan protokol kesehatan. Petugas imigrasi kelas 1 Denpasar, Bali akhirnya mendeportasi warga negara asing asal Suriah Barakeh Wissam karena menyelenggarakan yoga massal di tengah pandemi COVID-19 pada 18 Juni lalu. Wissam yang didampingi petugas rumah detensi imigrasi Denpasar dan pihak Kemenkumham Bali dideportasi ke negara asalnya melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sebelumnya dari hasil pemeriksaan bersama gugus tugas penanganan COVID-19 Gianyar, Barakeh Wissam mengadakan kegiatan meditasi massal dengan jumlah peserta diperkirakan lebih dari 60 orang. Kegiatan ini menjadi viral dan menimbulkan keresahan warga di tengah pembatasan di masa pandemi COVID-19.
Sebelumnya Barake Wisam warga negara Suriah hanya bisa pasrah saat dibawa ke rumah detensi imigrasi Jimbaran, Bali. Wisam ditahan karena menggelar yoga massa dengan peserta lebih dari 60 orang dan tidak ada yang mengenakan masker serta tidak menjaga jarak fisik. Sementara pemilik House of Om Bali yang merupakan penyelenggara mengaku kegiatan yoga ini merupakan acara amal pengumpulan dana atau donasi yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemerintah akan mengizinkan sekolah di zona hijau untuk memulai kegiatan belajar mengajar tatap muka, namun dengan protokol kesehatan yang ketat. Penambahan kasus positif terbaru mencapai 1.447 kasus dan terbanyak masih dari Provinsi Jawa Timur. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berusaha tetap menjaga kegiatan belajar mengajar berkualitas. Bagi sekolah yang berada di zona hijau dengan kasus COVID-19 yang tidak ada lagi dan sudah mendapatkan izin pemerintah daerah memenuhi standar kesiapan pembelajaran tatap muka dapat dimulai secara bertahap, tentunya dengan mengikuti protokol kesehatan yang ditentukan. Dalam masa pandemi ini, yang terpenting adalah kesehatan dan keselamatan anak-anak kita, para murid-murid kita, guru-guru kita, dan keluarga. Mendikbud Nadiem Makarim sudah memutuskan bahwa zona yang dinyatakan oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 sebagai zona kuning, oranye, dan merah saat ini masih belum bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Apabila gugus tugas nasional menyatakan bahwa sebuah daerah masuk kategori zona hijau, maka kepala daerah dapat mengizinkan pembelajaran tatap muka di daerahnya. Namun, sekolah tetap harus mampu penuhi semua daftar periksa dan siap pembelajaran tatap muka. Daftar tersebut diantaranya adalah, pertama, harus tersedia sarana sanitasi seperti toilet bersih, tempat cuci tangan, hand sanitizer, dan desinfektan. Kedua, tersedia akses fasilitas layanan kesehatan. Ketiga, siap menerapkan area wajib masker di sekolah. Keempat, memiliki termogan untuk mengukur suhu tubuh warga sekolah. Kelima, mampu memetakan warga sekolah yang tidak boleh melakukan kegiatan di sekolah, yaitu yang memiliki kondisi medis penyerta atau komorbid, kemudian yang tidak memiliki akses transportasi yang menerapkan jaga jarak, kemudian yang memiliki riwayat perjalanan dari zona kuning, oranye, dan merah, atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari. Keenam, membuat kesepakatan bersama komite sekolah untuk memulai pembelajaran tatap muka. Dan tentunya, orang tua harus menyetujui pembelajaran tatap muka jika semua sudah sepakat, maka baru bisa dimulai. Orang tua atau wali murid harus memeriksa kesiapan kesehatan anak-anak. Pastikan mereka bisa mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah. Jangan memaksa. Pastikan siap secara fisik, mental, lahir, dan batin. Ketua Gugus Tugas Legend Doni Monardo berkomitmen untuk membuka kembali sekolah, memulai kegiatan tatap muka, namun di tempat yang paling aman, yaitu zona hijau tadi, yang artinya, sekali lagi, tidak ditemukan kasus positif baru di daerah tersebut, dan penyebaran COVID-19 terkendali dengan baik. Pembelajaran dalam jaringan atau online sebenarnya tidak bisa menggantikan kegiatan tatap muka. Menurut para pakar pendidikan, sebenarnya kembali bersekolah tatap muka itu penting, karena sekolah tidak hanya sebagai tempat anak kita belajar, tapi juga tempat di mana mereka ikut serta dalam program gizi berimbang, seperti pemberian makanan tambahan anak sekolah, dan tentunya dalam program vaksinasi. Data ini kita himpun dalam satu sistem yang kita sebut dengan all record. Data inilah yang kemudian nanti akan kita verifikasi ulang, dan kemudian kita koordinasikan dengan daerah terkait dengan ketepatannya. Hari ini spesimen yang telah diperiksa sebanyak 22.992 spesimen, sehingga total yang sudah kita lakukan pemeriksaan sebanyak 894.428 spesimen. Dari hasil pemeriksaan tersebut kita dapatkan jumlah kasus konfirmasi positif baru sebanyak 1.447, sehingga total positif sekarang menjadi 62.142.
Kalau kita lihat sebaran dari kasus positif yang kita dapatkan, maka kita lihat bahwa Provinsi Jawa Timur hari ini masih melaporkan cukup tinggi sebanyak 413 kasus baru dengan 100 sembuh. Kemudian DKI Jakarta 223 kasus baru dengan 268 sembuh. Sulawesi Selatan 195 kasus baru dengan 41 sembuh. Jawa Tengah 110 kasus baru dengan 50 sembuh, dan Bali 91 kasus baru 24 sembuh. Ada 20 provinsi yang hari ini melaporkan penambahan kasus kurang dari 10. Bahkan ada 6 provinsi yang hari ini melaporkan tidak ada penambahan kasus sama sekali. Bahkan beberapa provinsi melaporkan kasus sembuh lebih banyak dibanding dengan kasus baru yang dilaporkan. Saudara-saudara, penambahan 1.447 kasus baru ini tidak dimaknai bahwa seluruhnya masuk ke rumah sakit. Karena sebagian besar kasus ini didapatkan dari hasil kontak tracing terhadap kasus positif yang kita rawat dan kita temukan. Kemudian kita lakukan pemeriksaan spesimen secara lebih masif. Kita bisa melihat bahwa sampai dengan hari ini tingkat penggunaan tempat tidur di rumah sakit untuk penderita COVID-19 ini hanya terisi 53,50%. Artinya kita kurang lebih masih punya separuh kapasitas tempat tidur lain yang belum diisi. Pemirsa, klinik di Surabaya diserbu peserta SBMPTN untuk melakukan rapid test. Informasi ini dapat Anda simak usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Ainis Pagi.